Penipuan terkait dengan buka atau iftar yang dikirim ke Masjid Az-Zaid. Tapi untuk sementara bahwa ini bukan, tidak ada hubungannya dengan Masjid Az-Zaid. Jadi ini para pengusaha catering ini kena prank lah kira-kira oleh oknum yang tidak ada kaitannya dengan Masjid Az-Zaid. Ada berapa catering, Pak? Ada dua catering. Dari satu dari Baki, kemudian satunya dari Tawangsari semua. Pak, saat melakukan atau memesan itu sendiri, pelaku seperti apa, Pak? Mungkin lewat telepon atau mungkin seperti apa? Ada beberapa kali pertemuan. Kemudian pertemuannya ada di wilayah Kota Jakarta. Kalau cerita dari inisial di tersangka NSE itu memang beliaunya pesan itu atas dasar pribadi atau dari donatur atau dari pihak masjid, Mas? Yang itu waktu itu dia menyatakan pokoknya pesan gitu aja. Ya, karena sering main di Masjid Az-Zaid, jadinya dikiranya kan juga dari benar-benar orang Masjid Az-Zaid. Tapi pemesan tersebut atas nama inisial E itu bukan staf dari Masjid Az-Zaid. Pak, tapi inisial itu mengatasnamakan nama Allah ya waktu di cateringnya diberikan ke masyarakat gitu. Iya betul. Jadi untuk tidak disebutkan namanya dari siapa. Tapi kenapa dari pihak masjid pengurus menerima itu atau dari masjid sendiri tidak memesan itu? Di mana-mana di semua masjid ya, kalau selama Ramadan seperti di tempat saya misalnya gitu ya, itu ya siapa saja yang mau sedekah untuk buka puasa kita terima di mana-mana. Itu sama sekali belum dibayar atau sudah sempat ada DP atau belum? Belum ada sama sekali pembayaran. Sampai selesai pesanannya. Ya. Pesannya itu untuk 30 hari Ramadan. Selama 28 hari. 28 hari. Kemudian total kerugian sekitar 960 juta rupiah. Dari dua catering itu? Dari dua catering itu. Jadi sudah terlanjur beli bahan dan semuanya untuk 28 hari itu? Sudah dikirim semua malah. Sudah dikirim semua. Jadi tiap hari tetap ngirim terus gitu atau? Ngirim terus ya. Itu berupa apa aja, Mas? Misalnya bentuk takjilnya itu apa aja? Bentuk pesanan. Takjil, makanan kecil, kemudian makanan besar. Baik untuk buka sama sahur ya? Tidak, sahurnya hanya 2 kali. Oh, sahurnya itu. Oh, yang full buka puasanya gitu. Yang kemarin diinformasi. Itu kan cuma teman terus siang itu di tempat saya ngasih orderan itu catering di Masjid Az-Zaid itu sejumlah 8 Pak. Pertama 750, terus full case jadi 800. Itu dibagi 2 400 sama 400. Nah, nasi 400, takjil 400. Itu biayanya dibaca. Terus selesai waktu saya kirim, saya enggak tahu kalau itu saya di prank, ini saya enggak tahu. Saya enggak tahu di prank sama Eko ini, saya enggak tahu. Saya kan pekerja, cuma kerja bangunan hik. Nah itu tuh saya cari modal utangan itu, terus saya kerjakan. Perjanjiannya 7 hari saya ngirim catering, pengajuan nota, selang 3 hari cair. Ya, pas kejadian itu saya tanya Pak cair, ini ada masalah di TU. Katanya uangnya yang transferan dari katanya dari Arab atau mana itu, saya katanya habis.
terus mengajukan lagi. Nanti kalau gagal ini dibalikan semua, ini suruh lanjutkan. Nah itu sebagai tanggung jawab saya mau catering di nanti saya sampai selesai. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya usaha modal untuk ini nanti sampai selesai. Oh, berarti pelaku ini pura-pura jadi pengurus masjid. Itu Pura-pura berkomunikasi. tiap hari komunikasi sama masjid kelihatannya loh. Sering datang ke sana, tapi saya enggak tahu. Itu benar salah, saya enggak tahu. Terus saya dikasih waktu itu kan saya dikasih gawean ya saya seneng banget loh. Saya kerjakan itu sampai selesai. Mas, pengetahuan jenengan kalau sosok Eko ini sendiri kenal berapa lama jenengan mungkin? Kalau masalah kenal Eko itu sudah lama banget. Itu masih di SMA di Solo Baru itu berat. Tapi tidak sering ketemu loh ya. Itu sudah tahu. Terus dia pergi kemana saya tidak tahu. Nah, terus pulang ke sini lagi terus di Gedangan. Terus sering ke rumah saya kan teman ke rumah ini sama tetangga itu ya banyak yang kenal lah. Ya komunikasi terus akhirnya ada job itu. Mas, ketika ini sudah menjadi sebuah kasus dugaan penipuan itu tadi, Ya, respon dari E ini sendiri mungkin seperti apa? responnya dari siapa? Si E Eko. menghilang atau Itu masih komunikasi atau mungkin seperti apa? Hilang. Itu hari Kamis tanggal berapa saya lupa bakdo kedua. Nah itu dia undang saya di aula masjid Zayed ada pembayaran. Saya suruh datang jam 10. Nah sebelum saya ke sana itu sudah Mas Eko-nya sudah ke sana sama keluarganya. Yang job kedua itu kan dikasih ke keluarganya. Bapak Moroto sama istri sama Eko, keluarganya Eko situ lah. Nah, sampai di masjid Zayed terus saya dibel, Mas aku tekan Zayed gue langsung ini OP gitu. Ya saat itu kan Eko sudah diberi jalan sama adiknya yang namanya Ismail, kalau salah namanya Ismail. Terus saya samperi Mas, ini Mas Suryo lagi perjalanan, suruh tunggu dulu, siap. Suryo itu JM masjid saya katanya, saya enggak tahu loh ya ini ya. Terus saya percaya toh, Mas Eko-nya itu pamitan ke WC pipis kan. Selang seperempat jam, akhirnya saya tanya kok Mas yuk saya mengaku. Jadi selang setengah jam saya cari sudah tidak ada. Itu pertemuan terakhir aja kan? Iya. Untuk kontaknya pun juga Kontaknya respon. sehabis itu sudah tidak ada. Sudah mati semua, off semua. Terus sampai bisa ketangkep di Ngawi itu? Bisa ketangkep di Ngawi, ini kan saya ya kemarin saya kan buntu. Ya, konsultasi sama Gus Burhan, gini. Terus gimana solusinya? Ini solusinya Mas Eko harus ketemu. Saya berusaha ada teman dari Polda Jogja, namanya siapa dan saya tahu dari teman saya itu bantu nyari. Akhirnya titiknya di Ngawi. Terus kenapa saya di Wonogiri, terus teman saya Ngawi, temannya Eko juga kan ya sering kesini akhirnya kenal lah, itu kesini Mertake kok usah ngono piye to Mas ngono gini, nah terangke gini tapi ya banget kenal gini nah gitu. Aku kurang ngerti masalah ini, aku nopreng orang ngerti tak bilang gitu terus akhirnya sekitar jam 1 teman saya pulang itu enggak ke rumah enggak, itu bawa sepeda nih cewek terus di jam 2 teman Ngawi itu ngubah saya, Mas ini Mas Eko neng Ngawi omahku lagi teko jam 2 aku tak mulai Mas Eko tak kancangan nih kok jangan lunga loh terus aku orang tak cukup tak bilang tak jadi saya pasaran sama Gus Burhan. Mas, dari pengakuan sudah sempat ditanyai belum untuk Eko ini sendiri apa maksudnya melakukan hal tersebut mungkin? Wah mumet Mas aku mikir gue nggak bisa umet ya om. Dia merasa bangga dengan lulusan
Ya masalah barangnya saya enggak tahu, saya ya enggak awam sama masalah pengajuan nota catering. Nah kalau catering bidang saya, tapi masalah order itu dari sana ini Mas, saya enggak tahu. Dan ya di apa anu aja saya jalankan gitu. Nah akhirnya saya pembayaran ya sampai segini, sepeser pun belum. Tapi kau mengaku Puasa dapat job dari masjid Zayed itu, dan katanya mendapat anu itu 750 dalam WA itu katanya mendapat 750, setelah anu itu 800 dibagi dua antara catering anak saya Adila sama catering Pio catering saking Mas Slamet saking Kabulangu, dan itu anu setiap porsi niku harganya itu 25.000 untuk per porsi, sama anu snacknya itu 15, tajil itu 15, itu sebanyak 800 dibagi dua, jadi 400. Gitu. Terus akhirnya niku karena begitu jenengan yakin ada pesanan segitu banyaknya, jenengan ini ya mencoba untuk membuatkan ya pesanan itu ya. Saya membuatkan, betul membuatkan. Itu kan untuk meyakinkan itu katanya itu dalam sebelumnya itu kan itu dari pengakuan Mas Eko itu mendapat itu loh pinjaman dari NU atau dari mana nggak tahu, pokoknya dapat pinjaman 200 juta. Nanti kan dalam prakteknya nanti 200 juta untuk modal, kenyataannya kan tidak dapat. Dia bilang katanya itu kalau pembayaran itu setiap seminggu itu ada laporan, terus dalam seminggu itu laporan, dan 3 hari berikutnya adalah pembayaran. Jadi ketemunya itu setelah pengajuan tagihan, nanti 3 hari pembayaran. Kalau bilangnya sumber dananya untuk bayarin takjil itu dari mana, Pak? Lah itu ya dari sumber dayanya itu pengakuannya dari Mas Eko itu ya dari masjid itu kan otomatis dia itu mengajukan ke masjid. Saya percayanya itu anunya dari masjid, dari Mas Eko. Selama proses itu kan ya pembayaran seminggu tidak ada pembayaran, lalu berlanjut memang tidak ada kecurigaan, Pak? Dalam itu saya sudah yakin, soalnya dia itu sering keluar masuk, kelihatannya nggak tahu ya, pokoknya sering dia itu entah itu keluar masuk masjid atau sering itu kayaknya dia itu ada kerjasama dalam pengajuan apa nggak tahu kayaknya Eko dalam berkepentingan itu. Jadi Mas Eko ini membranding kalau dirinya ini ada kaitannya dengan MBZ gitu ya, sehingga jangan percaya gitu nih. Sebagai pengurus apa di masjid itu. Atau saya kurang tahu bahasanya MBZ ya. Masjid Jaya. Ya, saya sengertinya segitu, soalnya sering menunjukkan antara WA-nya itu memang diantara kayaknya dalam lingkungan situ, entah berkaitan apa nggak tahu. Dan saya itu ya mengirim, betul-betul mengirim ke situ dan bisa masuk. Saya ya melewati sapam dan bisa menyerahkan, dan di situ itu diambil sampel, dihitung jumlahnya itu berapa, terus dihitung dari itu, terus diambil 5 dari katanya itu dari 5 atau di tengah atau di pinggir, pokoknya ada salah satu diambil, terus dibawa ke panitia dalam penerimaan itu dan dipoto, sekali kan dipoto, dan entah dikirim kemana saya nggak tahu, pokoknya jelas-jelas pengiriman ke situ selama 1 bulan. Selama 1 bulan kurang 1 hari. Untuk buka puasa? Untuk buka puasa sama sahur 2 kali.
Kalau dari jenengan kerugiannya kita berapa secara material Pak? Kalau totalnya keseluruhan kan 900 berapa pastinya berapa nggak tahu antara dua catering itu. Jadi kalau satunya itu ya sekitar 450 atau sekitar situ, tapi itu jumlah keseluruhan. Pak, harapannya sendiri mungkin dengan ini seperti apa, Pak? Harapannya saya itu mengirim ke Masjid Zahid itu mencari rezeki, dan harapan saya itu ya mendapatkan rezeki dari kiriman itu. Itu kan berarti menantu apa Mas? Itu menantu saya selama 5 bulan. Nah itu ketika ditanyain Bapak gimana Pak? Pas ketahuan kalau ternyata ternyata dananya nggak ada dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan waktu pertama ya. Saya tanya kan dalam waktu 7 hari kan dalam katanya kan antara 10 hari ya itu pembayaran. Saya tanya kan tidak ada pembayaran, tapi ada invoice itu apa nggak tahu saya juga biasanya. Itu kan anunya itu tapi cuma invoice-nya aja lah. Gitu kan nanti Pak, nanti ini udah keluar invoice-nya. Nah, selama itu kan 12 hari. Dalam 12 hari itu saya sudah kehabisan modal. Jadi modal saya itu berjibaku antara hutang antara ke pasar, ke tetangga, dan terutama tetangga. Dan di situ itu mintanya jatuh tempo itu pada Lebaran. Sebelum Lebaran itu sudah kita wajib melunasi, tapi saya tidak bisa itu, makanya saya sudah ditagih dari baik tetangga maupun dari pasar. Pak, untuk penangkas dari saat pemesanan itu jadi hubungannya jenengan kali Eko niki pun sanes nggih mertua sama itu nggih. Masih menantu gitu. Waktu gimana? Waktu di pesanan itu masih atau masih? Kebetulan saya waktu itu pemesanan itu berada di Semarang, kan saya pedagang bakmi di Telogosari, dan itu kan katanya anak saya mendapat pesanan dijahit sebanyak 800 dibagi 2 berarti 400. Jadi saya kan pulang untuk mempersiapkan itu dan membangun.